Di sini kita bisa melihat bahwasanya pepohonan itu tidak akan mungkin tumbang dengan sendirinya. Sehingga musibah itu hakikatnya tidak hanya menimpa saudara-saudara kita di Aceh, tidak hanya menimpa saudara-saudara kita di Padang dan di Medan, tapi bencana itu, musibah itu juga menimpa kita semua. Disebabkan adanya pemimpin yang tidak amanah. Langit itu hanya menurunkan air, belum pernah menurunkan kayu gelondongan, belum pernah menurunkan batu dan lumpur. Tapi faktanya yang ada adalah kayu gelondongan, batu dan lumpur yang merusak kampung. 2,2 juta hektar hutan tanaman tropis. Bagaimana tidak menjadi prahara ekologi, bagaimana tidak menjadi bencana yang membawa amarah murka alam dan kemudian masyarakat kecil jadi korban. Tapi pada faktanya yang terjadi bukan tata ruang, tapi tata uang, jamaah rahmatullah. Bencana datang silih berganti, terutama saudara-saudara kita di Sumatera yang baru saja diuji. Namun, di tengah reruntuhan itu, ada hal lain yang ikut runtuh, yaitu rasa percaya. Saat rakyat butuh ayoman, yang terlihat justru arogansi. Saat warga berteriak butuh bantuan cepat, ada pemimpin yang berdalih, "Saya tidak punya tongkat Nabi Musa." Padahal, di tangan mereka ada tongkat kekuasaan. Tanda tangan mereka bisa mencairkan bantuan, memobilisasi aparat, dan menetapkan status darurat dalam sekejap. Tapi, kenapa terasa begitu lambat? Kenapa empati terasa begitu mahal? Para ahli menyebut ini krisis kepemimpinan. Krisis di mana etika dilanggar dan korupsi, bahkan dana desa sekalipun, dinormalisasi. Kenapa krisis ini begitu akut? Jawabannya menyakitkan, tapi harus kita akui, karena kita memisahkan agama dari kekuasaan. Saat aturan dibuat oleh manusia, ia mudah ditekuk sesuai nafsu. Lihat saja bagaimana aturan batas usia bisa diubah demi ambisi. Hukum menjadi alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan keras, kepemimpinan itu adalah amanah, dan di hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi yang menunaikannya dengan hak. Pemimpin yang menceraikan iman dari jabatannya tak akan takut pada pengadilan akhirat. Itulah sebabnya kezoliman merajalela. Kita rindu pemimpin yang takutnya hanya kepada Allah. Mereka memimpin dengan iman dan takwa. Itulah rem pakem yang menahan mereka dari korupsi dan kezoliman. Kesolehan individu saja tidak cukup. Kita butuh sistem yang juga soleh. Sistem yang tidak membiarkan hutan dan tambang dikuasai segelintir orang, tapi dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Sistem yang hukumnya tidak pandang bulu, karena bersumber dari Zat yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling sentral yang Indonesia butuhkan saat ini adalah bagaimana ketakwaan itu lahir dari para pemimpin, lahir dari para penguasa, dan juga lahir dari sistem kepemimpinan yang merujuk dan bersumber dari hukum Zat yang Maha Adil, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.